Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatur Rahmadani dari Pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan menjelaskan materi. Yang pertama yaitu relasi. Yang kedua, fungsi. Baiklah, di sini siapa yang tahu apa itu relasi? Relasi. Misalkan A dan B merupakan himpunan. Relasi A dan B adalah aturan pengaitan atau pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Contohnya, misalkan R adalah relasi pada A yang beranggotakan 2, 3, 4, 8, dan 9 yang didefinisikan oleh X, Y elemen R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka akan diperoleh anggota R sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, dan 3,9. Sekarang kita membahas tentang daerah asal, hasil, dan kawan. Yang pertama, daerah asal atau domain suatu relasi adalah himpunan tidak kosong tempat relasi didefinisikan. Yang kedua, daerah kawan atau kodomain suatu relasi adalah himpunan tidak kosong tempat anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Yang ketiga, daerah hasil atau rank suatu relasi adalah himpunan bagian daerah kawan yaitu kodomain yang beranggotakan semua pasangan anggota domain. Selanjutnya kita akan menyatakan suatu relasi. Yang pertama, diagram panah. Diagram panah adalah diagram yang menyatakan relasi dua himpunan yang menggunakan anak panah untuk menghubungkan anggota-anggota kedua himpunan yang berelasi. Himpunan A sebagai domain diletakkan di sebelah kiri dan himpunan B sebagai kodomain diletakkan di sebelah kanan. Relasi antara himpunan A dan himpunan B ditunjukkan oleh anak panah. Seperti yang sudah dijelaskan atau dicontohkan dalam gambar yang sudah disajikan. Yang kedua, himpunan pasangan berurut. Himpunan pasangan berurut menyatakan bahwa setiap himpunan terdiri dari anggota himpunan S dan P secara berurutan atau bisa dilambangkan X, Y dengan X elemen S dan Y elemen P. Contohnya, anggota bilangan S yaitu sapi, kambing, kera, dan harimau. Sedangkan anggota bilangan P yaitu rumput, pisang, dan daging. Relasi antara kedua himpunan tersebut adalah makanan. Jika dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, diperoleh Q sama dengan sapi rumput, kambing rumput, kera pisang, dan harimau daging. Yang ketiga adalah diagram Kartesius. Diagram Kartesius merupakan diagram yang mempunyai dua sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar menunjukkan domain dan sumbu tegak menunjukkan kodomain. Dapat kita lihat dari gambar yang sudah tertera di bawahnya. Materi kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi. Yang pertama-tama kita harus tahu apa itu fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang mana setiap X elemen A dihubungkan dengan satu dan hanya satu Y elemen B. Disimpulkan bahwa relasi merupakan fungsi. Yang pertama, jika relasi dinyatakan dengan himpunan pasangan terurut, maka tidak boleh ada dua atau lebih pasangan terurut yang mempunyai unsur pertamanya sama. Yang kedua, jika relasi dinyatakan dengan diagram panah, maka
Tidak boleh ada hubungan bercabang dari suatu X elemen A ke Y elemen B. Yang ketiga, jika relasi dinyatakan dengan grafik Kartesius, maka tidak boleh ada satupun garis vertikal yang memotong grafik di 2 titik atau lebih. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif. Fungsi injektif atau sering disebut dengan fungsi into atau fungsi satu-satu. Yang dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Pada fungsi injektif ini, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya satu dan tidak boleh ada yang lebih dari satu. Dapat kita lihat seperti gambar yang sudah disediakan. Yang kedua, fungsi surjektif. Fungsi surjektif atau onto memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Fungsi ini biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih banyak dari anggota domain. Dan dapat juga kita lihat seperti gambar yang sudah tersedia. Yang ketiga, fungsi bijektif. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Fungsi ini, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaannya. Namun kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Kita masuk ke macam-macam fungsi. Yang pertama, ada fungsi konstan atau fungsi tetap. Sebuah fungsi f a ke b ditentukan dengan rumus f(x) disebut sebagai fungsi konstan jika dalam setiap anggota domain fungsi selalu berlaku f(x) sama dengan c, yang mana c adalah bilangan yang konstan. Yang kedua, fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi f(x) sama dengan ax tambah b, yang mana a tidak sama dengan 0. A dan b termasuk ke dalam bilangan konstan. Grafik linier berbentuk garis lurus. Yang ketiga, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, yang mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, c merupakan bilangan konstan. Grafik kuadratnya berbentuk seperti parabola. 4. Fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi di mana berlaku f(x) sama dengan x atau setiap anggota domain dan atau daerah asal dari fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas ini berupa garis lurus yang melalui titik asal serta seluruh titik melalui ordinat yang sama. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.